balik lagi di Tribun Topik bersama saya Erin. Seperti biasa nih di Tribun Topik kita bakal ngobrolin banyak topik menarik. Nah untuk kali ini spesial banget, Elin sedang ada di Kabupaten Banyumas. Di sebelah Elin udah ada dua orang narasumber spesial sekali. Ada Bupati Banyumas, ini ada Bapak Ahmad Hussein. Selamat sore Bapak. Selamat sore, Oke, Elin. Mas Saya buka dulu, udah. Ya. Udah antigen. Siapa? Kemudian Tribuners di sebelahnya lagi ada ini Dr. Insinyur Febrihananto MSI. Beliau adalah Wakil Rektor Bidang Perencanaan Kerjasama dan juga Hubungan Masyarakat Universitas Jenderal Sudirman. Halo Bapak, selamat sore. Halo, selamat sore. Boleh dibuka ya? Boleh. Oh, ya, siap. Ini sudah. Dan Tribuners, jadi kini kita buka masker gak sembarangan ya Pak. Kita udah vaksin 2 kali ya Pak ya? Udah. Udah sesuai dengan protokol kesehatan yang ada. Nah kita bakal ngobrol banyak nih sama Pak Hussein dan juga siapa nih? Panggilnya enaknya siapa nih Pak? Mas Pri. Oh Mas Ya, Pri. ya, Oh, kan masih boleh, muda Pak. ya. Ini tetap Pak Hussein kan panggilnya? Om. Oh Pak. oke. Ternyata asik ya ngobrol sama Pak Bupati sama Pak Wakil Rektor ya. Oke, mungkin saya akan ke Pak Bupati dulu nih. Pak Apa, Bupati, bisa ini nggak Pak diceritakan secara singkat nih prestasi yang diraih Kabupaten Banyumas di tahun 2021 ini Pak? Akeh kebanyakan, nyebutin susah. Waduh, yang Jadi- paling besar deh. Hah? Yang paling besar yang ada hadiahnya ya. Yang hadiahnya itu besar itu seperti untuk ini sakip ya. Sakip dengan 10 kali WTP itu dana dana insentif daerah DID-nya itu besar itu sampai 20 ya. Kemudian yang kemarin yang di inovasi pelayanan publik itu yang juara 2 nasional itu sampai 4 miliar ya. Terus kemudian ada satu lagi yang ini yang di bukan yang ini di PSC ya, yang dari Dinas Kesehatan ya, inovasi yang dari 100 menjadi 45 menjadi berapa gitu. Ini juga hadiahnya besar, jadi yang hadiahnya besar aja. Oke. Yang gengsi-gengsi yang lain itu di Banyumas itu yang selalu diinginkan oleh kabupaten lain, kita itu hampir selalu masuk gitu loh. Oke. Hampir selalu masuk, jadi terlalu banyak alhamdulillah gitu. Oke, saking banyaknya ya Pak ya berarti ya. Ya itu bukan saya, itu teman-teman dinas itu. Oke, luar biasa sekali Tribuners, pencapaiannya banyak Tepuk banget tangan, nih. udah. Tepuk tangan. Oke, Pak, itu pencapaiannya kan udah luar biasa sekali, Pak. Untuk serapan Ya, anggarannya sendiri, Pak, di tahun tidak luar biasa sekali lah. Ya, luar biasa gitu aja, tidak pakai sekali. Oke, baik. Kan udah luar biasa nih, Pak, di tahun 2021. Lalu serapan anggarannya sendiri bagaimana, Pak, di tahun 2021 ini Kabupaten Banyumas? Habis, Oke. tambah tanya ini. Habis, Iya. kurang. Ya. Kecuali yang ada efisiensi, yang ada kemudian jaga lelang. Tapi juga sedikit itu hampir habis semuanya, silpanya ada habis. Oke, luar biasa sekali. Oke Tribuner, setelah tadi kita udah ngobrol pencapaian besar di Kabupaten Banyumas nih, kita geser ke Pak Wakil Rektor dulu nih Pak. Pak, untuk Universitas Jenderal Sudirman sendiri Pak, di sini ada program mengenai bangun desa bersama UNSUD nih. Rencana realisasinya itu seperti apa sih Pak, program tersebut? Kalau kita bicara bangun desa itu berarti kita tidak bisa lepas dengan PIP Unsud, pola ilmiah pokok Unsud, yaitu sebagai pusat pengembangan sumber daya pedesaan dan kearifan lokal. Nah, di dalam implementasinya tentu itu akan bersamaan atau beririsan dengan mandat yang ada di perguruan tinggi. Mandat di perguruan tinggi itu diantaranya adalah Tridharma Perguruan Tinggi. Nah, oleh karena itu di dalam realisasinya maka itu beririsan. Jadi kalau kita Tridharma itu misalnya pengabdian, maka pengabdian yang kita lakukan itu harus berkontribusi untuk membangun desa. Nah, itu baik itu melalui aplikasi yang berbasis riset
atau itu penerapan impact dan teknologi. Nah, sebagai contoh misalnya di dalam bentuk yang realitas lah ya. Kalau misalnya di Banyumas itu perlu ada perbaikan, pernah ada yang tahun kemarin itu misalnya perbaikan gizi. Maka kita di dalam pengabdian itu kita bisa melakukan edukasi, baik itu melalui program pengabdian oleh dosen maupun itu melalui KKN-KKN yang tentu itu bersamaan berkolaborasi dengan pemerintah daerah. Demikian pula kalau terkait dengan teknologi dan juga inovasinya. Nah, teknologi yang kita kembangkan karena kita punya PIP pedesaan, tentu kita bisa menghasilkan teknologi yang punya aplikasi tepat guna yang itu nanti bisa dimanfaatkan oleh masyarakat sehingga bisa meningkatkan daya ungkit ya, daya ungkit skill, keterampilan, menambah ini sehingga nanti ada tambahan nilai ekonomi di masyarakat. Kalau itu terjadi dan itu bergulir kan berarti kan bangun desa ke arah kesejahteraan. Tentu itu tidak terlepas dengan kolaborasi yang ada di pemerintah daerahnya tempat Pak Bupati. Oke, selain ada program itu Pak, ada program apa lagi sih Pak kalau dari Unsut sendiri? Kalau kita bicara program tentu kita kembali kepada tupoksinya Unsut kan. Nah, tupoksinya Unsut kan lagi-lagi tadi Tridharma ya. Tetapi sekarang isu yang paling hangat tidak hanya di Unsut, tapi hampir di semua perguruan tinggi itu adalah programnya Mas Menteri terkait dengan Merdeka Belajar dan Kampus Merdeka. Itu adalah satu program bukan berubah tapi itu ya sudah kayak revolusi lah ya perubahan. Nah di situ kampusnya diminta merdeka, mahasiswanya juga diminta merdeka. Saya kasih contoh misalnya begini, kenapa mahasiswanya diminta merdeka? Mahasiswa itu diberikan kebebasan opsional untuk bisa mengambil 3 semester di luar prodinya. Kalau dulu kan nggak bisa, mahasiswa harus mengambil 8 semester kurikulum yang sudah kita setting. Sekarang ada kebebasan. Jadi yang 1 semester itu di luar prodi dalam satu PT, yang 2 semester itu di luar program studi, di luar PT atau di suatu perusahaan atau magang. Nah itu adalah satu lompatan dan itu tidak pernah terjadi sebelumnya, tetapi sifatnya adalah opsional. Itu yang sekarang sedang menjadi isu hangat di semua perguruan tinggi. Itu dari si mahasiswanya ya, tapi perguruan tinggi wajib memfasilitasi walaupun itu opsional. Kemudian yang kampus Merdeka itu kita diberi kemudahan kalau kita ingin mendirikan prodi baru. Kemudian kita diberi kemudahan di dalam akreditasi dan juga diberi kemudahan kalau kita ingin merubah status PT. Unsur ini kan sekarang PT-nya kan BLU. Kalau kita mau merubah ke PTN-BH. Nah itulah esensi dari Kampus Merdeka, Merdeka Belajar. Jadi memberi ruang untuk berinovasi, ruang untuk berkreasi dan mengeksplorasi kemampuan-kemampuan yang ada. Oke, berarti bisa dibilang untuk saat ini kampus, sekarang Kampus Merdeka ya Pak ya, Merdeka. mahasiswa diberi kesempatan untuk monggo silahkan belajar di luar prodinya Dimanapun, seperti itu ya ya. Pak ya. Oke, geser ke Pak Bupati lagi nih Pak. Tadi udah program dari Unsut nih Pak, dari Kabupaten Banyumas sendiri Pak tahun 2022, tinggal menghitung hari lagi nih Pak. Itu rencananya ada program apa Pak unggulannya di Kabupaten Banyumas ini? Ya, program apapun ya kita kan harus tahu apa yang dibutuhkan oleh masyarakat. Jadi kita jangan hanya membuat program-program tetapi tidak tahu apa yang dibutuhkan oleh masyarakat. Jadi kebutuhan dasar masyarakat kan sekarang itu akses pekerjaan ya. Jadi memberikan kesempatan bekerja kepada masyarakat seluas-luasnya dengan lapangan pekerjaan yang seluas-luasnya pula. Ini yang dibutuhkan yang utama. Inilah dalam rangka untuk nanti mengentaskan kemiskinan. Nah, ini konsepnya kan kebutuhannya sudah tahu nih ya. Tapi kan kemudian kita juga harus tahu apa yang ada di Banyumas ini. Artinya potensinya apa, kemudian masalahnya apa, kendalanya apa. Gitu. Potensinya yang jelas kalau di Banyumas adalah UMKM ya. UMKM-nya bisa dikembangkan seluas-luas. Yang kedua adalah pariwisata. Yang ketiga adalah ini yang pendidikan dan juga istilahnya niaga-niaga.
serta fasilitas yang untuk mendukung pariwisata. Ini akan menciptakan lapangan kerja banyak. Namun kita juga bisa berjalan cepat kalau kita tidak tahu mengantisipasi kesulitan-kesulitan yang akan datang. Sehingga kita juga harus bisa menyelesaikan, mengudari ya masalah-masalah kesulitan yang datang. Seperti misalnya kita akan menarik investor yang banyak ya, cepat dengan kemudahan berinvestasi. Kita yang tadi itu investasi yang program investasi juara 2 nih di Indonesia. Ya, yang lain-lain itu kabupaten-kabupaten yang punya industri-industri ya besar-besar, kita tidak punya industri tapi juara 2. Karena kita itu menciptakan suasana investasi yang kondusif ya, yang bisa jemput bola, yang mudah, yang tidak ada punglinya dan sebagainya. Itu sudah kita bangun ini, ya sudah kita buat. Tetapi kalau kendalanya kemudian tidak bisa kita selesaikan, ini juga masalah. Kendalanya apa? Yang pertama adalah aturan tentang RT RW, ya. RT RW harus kita selesaikan, maka kemudian kita akan percepat RT RW itu kita selesaikan. RDTK juga harus kita selesaikan. Kalau ini sudah selesaikan, maka investor akan mudah masuk dengan adanya kepastian di mana dia bisa berinvestasi, tetapi tidak ada masalah hukum. Jadi ini kita selesaikan dulu, kemudian pelayanannya sudah tadi karena sudah disiapkan. Nah, kemudian yang tadi UMKM ini juga kuncinya adalah di akses infrastruktur. Makanya kan kemudian kita percepat itu bersama-sama dengan teman-teman bupati sekitar sini, mulai Purbalingga, Banjarnegara, Cilacap, Pemalang itu kita kan sudah buka nih Bandara Sudirman ini. Ya karena pandemi jadi baru 1 minggu 1 kali, tapi pada saatnya ini kan saat dibutuhkan itu pasti setiap hari sudah ada penerbangan. Yang ketiga itu infrastruktur jalan tol ya. Kalau kemarin dulu ini kan kereta api sudah bagus nih kita ya. Dulu kereta api 7 jam, sekarang sudah 5,5 jam. Ya udah bagus sekali. Kemudian jalan tol dari Tegal sampai Cilacap. Kalau infrastruktur jalan, RDRTK jalan, RT RW jalan, pariwisata kita kembangkan ya. Tahun depan ini kita buka lokus pariwisata baru yang bagus sekali. Ada 4 lokasi, 6 lokasi milik pemerintah daerah, belum swasta. Swasta juga seperti Jamur pariwisata kita, dan juga kita kembangkan namanya Kota Lama Banyumas. Nah, kalau ini nanti selesai semuanya, insya Allah di tahun 2022 itu akan banyak sekali membuka lowongan kerja. Itulah yang dibutuhkan. Oke, berarti untuk tahun 2022 ini bisa dibilang fokusnya untuk membuka lapangan kerja seluas-luasnya ya Pak? Seluas-luasnya, semudah-mudahnya. Oke, dan juga jangan cuma yang pendidikan menengah ke atas, juga yang menengah ke bawah harus diperhatikan. Oke, Pak tadi sempat ngebahas tentang pandemi nih Pak. Pandemi kan udah hampir 2 tahun ini ya Pak ya. Dan bisa dibilang pandemi ini sangat berpengaruh ke sektor ekonomi nih Pak. Ya, jadi sangat besar. Nah, untuk memacu pemulihan lagi ekonomi biar seperti dulu lagi seperti sebelum adanya pandemi nih Pak. Dari pemerintah Kabupaten Banyumas sendiri melakukan apa aja sih Pak? Yang pertama itu harus bisa meyakinkan pada masyarakat bahwa pandemi ini ada dan pandemi harus dapat diatasi dan dikendalikan. Oleh sebab itu, namanya vaksinasi itu harus sukses yang pertama. Yang kedua, pemahaman tentang protokol kesehatan di masyarakat juga harus dimengerti seinti-intinya, sehingga masyarakat itu sadar diri kapan harus melindungi diri sendiri gitu loh. Jangan kemudian nanti ada datang varian baru, ada datang macam-macam, tidak siap. Jadi kalau masyarakat sudah sadar, tanpa harus kita itu operasi, tanpa harus kita gebah-gebah, kita harus marah-marah, mereka tuh harus ngerti loh. Oh, benar ini loh. Misalnya ada Omikron atau nanti ada lagi yang lain, itu mereka tahu. Kalau mereka tahu, maka artinya dapat kita kendalikan. Ini yang pertama harus mereka dapat kendalikan. Kemudian kita juga harus bisa memprediksi di tahun 2022, tahun 2023 ini kira-kira akan seperti apa pandemi ini ya. Jadi prediksinya itu juga harus benar gitu loh. Ada prediksi the worst case, ada prediksi yang biasa saja, dan ada prediksi yang
yang optimis gitu loh. The worst case misalnya terjadi lagi seperti di bulan Juni Juli tahun lalu, maka tidak harus kemudian ada PPKM level 3, 2 gitu. Ya kita harus bisa, udahlah kita anggap sebagai biasa, tapi kita siap semuanya gitu loh. Sehingga itu ekonomi tetap tumbuh, tetapi akibatnya itu tidak separah dahulu karena sudah siapkan oksigen, siapkan fasilitas kesehatan, sudah herd immunity-nya bagus, sudah ini, sehingga jangan lagi kemudian ada pembatasan yang istilahnya justru malah menakutkan dan ekonomi tidak tumbuh. Kalau menurut saya sih udahlah, kita itu udah ekonomi dan hidup sebagaimana biasa, tetapi masyarakat mengerti prokes, masyarakat itu dapat menjaga dirinya sendiri, dan pemerintah sudah menyiapkan segala fasilitas yang ada, sehingga risiko-risiko adanya kematian supaya kematian itu kemudian tidak begitu besar ya saya rasa ya biarin aja lah gitu. Tapi tetap prokes, masker tetap pakai gitu loh, cuci tangan ya gitu. Tapi bekerja sebagaimana biasa aja, belajar ya sebagaimana biasa. Oke, kebiasaan baru atau new normal berarti ya Pak ya, intinya Ya, di situ. normal dengan biasa aja, tapi ada kendali diri sendiri dan aturan. Oke, geser lagi ke Pak Wakil Rektor nih. Pak, mendengar tadi yang sudah dijelaskan sama Pak Bupati nih mengenai berbagai program yang akan dicanangkan di tahun 2022. Dari pihak Unsut sendiri mengenai bagaimana pandangannya mengenai peluang pembangunan Banyumas di tahun 2022 ini Pak? Kalau saya tadi mendengarkan apa yang disampaikan Pak Bupati, ya kita lihat sangat optimis karena di tahun 2021 ini beliau kan mengatakan semua terserap. Artinya dari rencana itu semua bisa berjalan sesuai dengan apa yang sudah direncanakan. Nah, pertanyaannya adalah di tahun 2022. Di tahun 2022 tentu kita akan melihat bagaimana nanti kondisi dalam artian apakah kita itu sudah betul-betul bebas dari pandemi atau sebetulnya kita masih terkena karena sekarang kan ada informasi yang baru itu Omikron yang kemampuan penularannya itu kalau tidak salah saya baca di media itu 5 kali dari Delta. Tetapi kalau saya melihat ketika nanti Pak Bupati itu punya keyakinan bahwa masyarakat itu punya kesadaran agar perilakunya terutama prokes dan vaksinasinya mungkin sudah mengcover cukup banyak, itu berarti kan ada satu daya tahan. Nah kalau ada satu daya tahan, ada kesadaran prokes yang baik, berarti aktivitas kan normal. Nah kalau aktivitas normal tentunya ya ekonomi akan bergulir. Nah pada saat yang bersamaan di tahun 2022 itu kan untuk dunia pendidikan itu diharapkan sudah luring semuanya sehingga nanti akan tambah semakin hidup multiplier effect dari mahasiswa-mahasiswa yang sudah berada di wilayah Purwokerto itu direncanakan pada tahun 2022. Tetapi kita nunggu nanti ya Januari itu kan apakah terjadi lonjakan atau tidak itu nanti kan case study-nya itu kan di bulan Januari Februari itu. Kalau itu tidak ada ya kayaknya kita sudah aman-aman lah untuk pandemi itu. Baik. Kemudian nih Pak, mungkin yang paling ditunggu nih, kolaborasi apa sih yang bakal dilakuin dari pihak Universitas Jenderal Sudirman sendiri dengan Pemkab Kabupaten Banyumas nih Pak? Mungkin banyak yang penasaran juga nih, kolaborasinya bentuk apa sih kayak gitu? Kalau kita itu kan melihat sejarah Unsut, berdiri di Unsut itu kan tidak terlepas juga dari peranan dari pemerintah daerah. Jadi sadar nggak sadar itu sebetulnya dalam setiap aktivitas kita sudah bersama, walaupun tidak sadar ya, tapi sudah bersama. Nah, kita di Unsut itu kan punya sumber daya, punya berbagai keahlian. Tentu itu nanti bisa dimanfaatkan oleh pihak pemerintah daerah di dalam rangka sebagai TA misalnya, di dalam rangka untuk studi, di dalam rangka pembangunan. Sehingga kalau itu terjadi maka kita menjadi bersama-sama, kita menyediakan sumber daya manusianya, Pak Bupati punya programnya, kita beriringan sehingga nanti diharapkan posisi Banyumas yang menurut saya sangat strategis karena ini kan wilayah transit itu kan kalau ekonominya bisa tumbuh, bisa bergulir itu kan nanti di daerah penyangga. Apalagi tadi Pak Bupati kan menyampaikan
Kalau investasi yang ke Banyumas itu nomor 2 nggak Pak Bupati? Dalam hal pelayanan. Pelayanannya. Nah, pelayanan kan sebetulnya kunci, salah satu kunci. Nah, oleh karena itu kita bisa duduk bersama dengan pemerintah Kabupaten Banyumas, kita punya SDM, kita punya teknologi, kita punya laboratorium mana yang bisa kita kerjasamakan untuk membangun Banyumas karena kita berada di wilayah Banyumas, jadi saling mengisi sesuai dengan tupoksinya masing-masing. Oke, baik. Berarti kolaborasi bersama ya antara unsur dengan Kabupaten Banyumas gitu ya untuk Banyumas lebih baik ke depannya. Dan Pak, ini kan mau libur Natal dan Tahun Baru nih Pak Bupati. Dari Banyumas sendiri persiapannya seperti apa sih Pak? Pasti banyak orang yang mudik nih. Seperti apa Pak? Oh, tadi itu saya bersama dengan para pelaku usaha pariwisata, perhotelan, rumah makan, ya, hiburan, ya. Ini kami kumpulkan barusan tadi siang ini jam 1 itu. Dan kami beritahu bahwa kita dulu itu kan sudah sangat prihatin dengan PPKM level 3 atau sebelum PPKM juga ada banyak aturan-aturan yang membelenggu masyarakat. Prihatinnya itu udah sangat lama dan istilahnya itu kita harus di rumah saja, tidak bekerja dan sebagainya itu sudah membosankan, sudah jenuh ya. Jenuh itu kemudian secara bertahap kita bisa masuk ke level 2, udah agak ringan, kemudian level 1 lebih ringan lagi. Ini sekarang itu sudah mulai tumbuh ini ya. Banyak usaha yang mungkin bangkit, orang yang tadi nganggur sudah bekerja, udah ringan, gitu kan? Lah, keringanan situasi ini akan diuji di dalam 2 minggu yang akan datang, ya. Kita sudah bicara, Pak. Bapak Ibu semuanya, kalau 2 minggu ini istilahnya dites, kalau di mahasiswa ada tes ujian, ternyata gagal, maka ini bisa kembali ke 0 lagi. Prihatin itu ke level 3. Kalau itu yang terjadi, maka ini kita akan susah lagi ke depannya. Oleh sebab itu, di periode Natal dan Tahun Baru, kita mesti harus bisa mawas diri, kita harus berbenah dan kita harus menjaga diri supaya tidak kembali ke 0. Artinya apa? Patuhi aturan yang ada. Dari pemerintah pusat sudah memberikan aturan bahwa misalnya tempat rekreasi, tempat makan, itu kan 75%, ya udah patuhi saja. Kemudian hotel-hotel itu juga begitu, harus pakai peduli lindungi. Tempat rekreasi peduli lindungi harus yang sudah vaksin yang masuk, ya. Yang tidak divaksin jangan. Kemudian juga kalau di tempat rekreasi tetaplah pakai masker, ya, tetaplah cuci tangan. Nah itu. Jadi prokes harus disiplin ya masyarakat. Selama 2 minggu ini harus betul-betul patuh aturan. Kalau semuanya patuh aturan dan disiplin prokes, maka nanti kita lulus. Kalau lulus di tanggal 2 sampai ke sana akibatnya, maka kita tetap level 1. Kita tetap tidak ada penularan yang masif. Kita tetap dapat mengendalikan. Kalau tidak dapat mengendalikan, kalau kita dapat mengendalikan, maka yang sekarang udah ringan akan ringan terus, akan menjadi lebih enjoy lagi hidup ke depan. Tetapi kalau di dalam 2 minggu ini tidak lulus, kita terlalu euforia, kita terlalu bebas, kita kemudian tidak peduli, maka bisa nanti malah masuk ke level 2, level 3, pengetatan lagi. Sengsara kan? Oleh sebab itu, ya kan, prihatinlah dalam 2 minggu ini. Prihatinlah. Harus pandai membaca situasi, ya. Harus bisa melihat sikon. Misalnya ada berita-berita, jangan langsung dipercaya, ya. Ada informasi, coba tahan dulu, jangan disebarkan kemana-mana. Belum tentu itu betul. Simak apa akibatnya, negatif atau tidak, akan menjadi baik atau tidak. Kalau itu baik, oke, lanjut. Tapi kalau kemudian itu ternyata dampaknya negatif, nah, tahanlah. Itu malah ibadah ya, itu malah berpahala, itu malah bermanfaat untuk orang lain. Jadi kepada Tribuner, ya silahkan kalau ada berita diberitakan, yang baik, yang jelek apa adanya. Tetapi edukasi jauh lebih penting.
Oke. Terima kasih. Kemudian Pak Wakil Rektor, ada pesan mungkin buat Tribuner semua dan untuk masyarakat luas, terutama untuk Kabupaten Banyumas, Pak? Oke, terima kasih. Jadi pada sore ini saya berharap Tribuners itu menjadi jembatan dalam memberikan informasi tetapi yang bersifat edukasi. Sehingga apa yang diterima oleh seluruh masyarakat itu menjadi menyejukkan dan membuat suasana menjadi lebih baik. Kepada semua warga Banyumas, pada acara libur Natal dan Tahun Baru, kami harapkan semua tetap bisa menjaga prokes supaya kondisi yang sudah membaik di level 1 ini tidak akan berubah menjadi level yang lebih tinggi, dan tentu itu harus ditaati aturan-aturan yang ada, ikut prokes, jaga supaya kita tetap bisa mendapatkan suasana yang menyenangkan saat ini daripada kita harus jenuh seperti waktu-waktu yang lalu. Terima kasih. Baik, terima kasih Bapak, terima kasih Pak Bupati atas waktunya. Senang sekali bisa ngobrol dengan Bapak, Pak Wakil Rektor. Terima Terima kasih. kasih Mbak Ellen. Elin, Pak. Mbak Elin. Ya, Elin. Ya, terima kasih sekali lagi. Sukses selalu, sehat selalu Bapak. terima kasih, sukses sama-sama Mbak Ya. Elin, Tribuners. Ya. Baik Tribuners, saya sudah perjumpaan kita di Tribun Topik kali ini. Senang sekali bisa ngobrol banyak tadi ya dengan Bapak Bupati dan juga Bapak Wakil Rektor untuk Universitas Jenderal Sudirman. Dan Tribuners, saksikan terus Tribun Topik episode selanjutnya. Kita bakal ngobrolin topik-topik menarik lainnya. Saya Elin pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Dadah.